Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official, channel pendidikan untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kali siang ini Edukasi akan memberikan informasi terbaru seputar P3K khusus prioritas 2 dan 3. Namun sedikit berbeda, yang akan kita bahas adalah mengenai tentang bentuk soal dan kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian kinerja khusus prioritas 2 dan 3. Terdapat 27 soal yang perlu Bapak Ibu pelajari untuk bisa lolos pada seleksi P3K tahun 2022. Walaupun prioritas 2 dan 3 hanya mengikuti seleksi kesesuaian kinerja, namun ada yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama supaya di saat penilaian Bapak Ibu tidak kewalahan untuk mempersiapkan suatu dokumen atau hal yang perlu Bapak Ibu kerjakan. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Mari kita lihat, yaitu bentuk soal dan kisi-kisi instrumen prioritas 2 dan 3 yang perlu kita ketahui bersama. Sebelumnya, di sini kami akan menyampaikan mekanisme 2 yang dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honor sekolah negeri saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. 589.784 formasi atau pelamar guru honor negeri belum lolos passing grade pada tahun 2021 kemarin. Dari total 589.784 pelamar, terdapat 368.830 yang memenuhi beban kerja sesuai regulasi. Sedangkan terdapat 220.954 di sini perlu diadakan redistribusi. Pada tahun 2022 ini, dari 358.830 formasi yang disediakan, namun untuk tahun 2020 ini pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 formasi atau sekitar 41,8% dari 368.830 formasi. Sedangkan sisanya tersebut akan diadakan seleksi pada tahun 2023. Dan bisa juga yaitu tidak dapat mengikuti karena yang pertama tidak memenuhi syarat, yang kedua pemerintah daerah tidak membuka atau tidak mengajukan formasi kebutuhan, yang ketiga adalah terjadinya oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Maksud dari oversupply sini adalah pelamar lebih banyak daripada formasi yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Selanjutnya, bagi pelamar yang lolos maka akan ditempatkan di sekolah induk. Namun, perlu Bapak Ibu ketahui, di sini pelamar yang akan ditempatkan di sekolah induk dengan catatan sebagai berikut. Terdapat 4 sekolah, yaitu sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Di sini perlu kita ketahui bersama, sekolah A di sini terdapat yaitu pelamar dan formasi. Sekolah B juga terdapat pelamar dan juga terdapat formasi. Sedangkan sekolah C hanya terdapat pelamar dan sekolah D juga hanya terdapat pelamar, tidak ada formasi. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu, formasi hanya dibuka di sekolah A ya. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan di sekolah B. Sehingga masing-masing guru atau pelamar sekolah A, B, C, dan D ini akan dinilai di sekolah masing-masing. Bagi pelamar sekolah C dan sekolah D ini akan melamar ke sekolah A dan sekolah B. Ya, misal kita umpamakan
pelamar C akan melamar di sekolah A dan pelamar sekolah D akan melamar di sekolah B, yang mana masing-masing ini akan dinilai di sekolah masing-masing atau sekolah induknya. Jika pelamar sekolah C ini nilainya lebih tinggi, ya, nilai lebih tinggi dibandingkan pelamar sekolah A, maka formasi tersebut akan dipindah di sekolah C. Begitu pula terjadi jika pelamar sekolah D nilainya lebih tinggi dibandingkan pelamar sekolah B, maka formasinya akan dipindah di sekolah D. Artinya di sini akan di ranking nilai untuk prioritas kedua dan ketiga, Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada istilah menggeser guru induk, melainkan formasinya yang akan dipindah. Selanjutnya, untuk seleksi penilaian kesesuaian yang perlu kita ketahui bersama, di sini masing-masing pelamar yaitu wajib memiliki akun SSCASN. Yang kedua, setiap penilai memiliki akun yang tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Yang ketiga, akun pelamar akan dibaca oleh penilai atau observer untuk memberikan penilaian. Sedangkan dari unsur penilai di sini ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu Dinas Pendidikan, BKPSDM, Kepala Sekolah, Guru Senior, Pengawas Sekolah. Jadi terdapat 5 unsur yang akan menilai pelamar. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan dan BKPSDM akan menilai yaitu latar belakang pelamar. Dari segi apakah pelamar pernah melakukan kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, intoleransi. Maka latar belakang ini akan dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Untuk kompetensi memiliki bobot 40%. Untuk kompetensi sendiri akan dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Setelah itu akan dilanjutkan penilaian kinerja. Penilaian kinerja memiliki bobot 60%. Siapa yang menilai? Kepala sekolah, guru senior, dan pengawas yang ditugaskan. Hasil penilaian ini akan diobserver ke Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai 100%. Di sebelah kanan atas ada bobot penilaian. Yang pertama, unsur kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Di sini masing-masing memiliki bobot penilaian yang akan diberikan oleh pelamar. Berikutnya, mengenai tentang kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian kompetensi, prioritas 2 dan 3. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, terdapat 4 kompetensi yang akan dinilai. Yang pertama, kompetensi profesional. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi kepribadian. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 memiliki 3 kompetensi yang akan dinilai, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Dari undang-undang ini memiliki arah yang sama, yaitu kompetensi ASN.
Kompetensi ASN di sini memiliki indikator. Yang pertama, yaitu indikator yang akan dinilai adalah pelamar menerapkan refleksi terhadap praktek pembelajaran. Yang kedua, menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. Yang ketiga, menggunakan strategi manajemen kelas. Yang keempat, melakukan perencanaan, pelaksanaan, asesmen sampai ke laporan pembelajaran. Yang kelima, menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan terhadap penguasaan kompetensi peserta didik. Yang keenam, menunjukkan usaha mandiri di dalam dan mempelajari keterampilan atau kemampuan baru. Yang ketujuh, mendengarkan pihak lain. Yang kedelapan, membantu orang lain. Di sini sasarannya adalah tim. Yang kesembilan adalah memiliki hubungan baik antar individu, organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Jadi 9 kompetensi penilaian yang harus Bapak Ibu persiapkan mulai dari sekarang. Berdasarkan tabel indikator kompetensi. Kompetensi menurut Undang-Undang Guru, di sini ada 4 kompetensi: kepribadian, pedagogik, profesional, sampai ke sosial. Sedangkan kompetensi Undang-Undang ASN terdapat 3 kompetensi: teknis, manajerial, dan sosiokultural. Dari 2 undang-undang ini didapatlah suatu indikator yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang mana pelamar memiliki kebiasaan refleksi. Di sini butir soalnya adalah 3. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Bentuk soalnya, butir soalnya 3. Dan yang ketiga, kenyamanan dan keamanan dalam belajar. 3. Efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik. Ya, di sini butir soalnya 3. Struktur pengetahuan, butir soalnya 3. Pengembangan diri, butir soalnya 3. Aktif berkomunikasi, butir soalnya 3. Bekerja sama, butir soalnya 3. Dan perekat kebangsaan, yaitu butir soalnya 3. Sehingga indikator kompetensi yang akan dinilai dengan jumlah butir soal adalah 27. Oke Bapak Ibu, ya. Jadi perlu dipersiapkan mulai sekarang, yaitu perlu membiasakan refleksi dalam pembelajaran sampai perekat kebangsaan Bapak Ibu. Kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian kinerja prioritas kedua dan ketiga yang perlu kita ketahui bersama. Aspek perilaku terdapat 4, yaitu apakah memiliki orientasi pelayanan, apakah memiliki sifat komitmen, apakah memiliki sifat kerjasama, dan apakah memiliki jiwa kepemimpinan. Dari 4 aspek perilaku ini akan dinilai oleh tim penilai 1. Siapa tim penilai 1? Tim penilai 1 adalah kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Yang mana tim penilai 1 ini akan menilai terdapat 4 aspek kinerja, yaitu orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, sampai kepemimpinan. Setelah hasil penilaian oleh tim penilai 1, maka hasilnya akan diverifikasi oleh verifikator. Siapa yang memverifikasi tersebut? Adalah Dinas Pendidikan dan BKP SDM. Yang mana hasil akhir tim penilai 1 ini akan dikali persentase persetujuan. Sekali lagi, hasil penilaian tim penilai 1 ini akan dikalikan, yaitu persentase persetujuan. Yang mana persentase persetujuan tersebut yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. 1 yaitu sangat tidak sesuai, memiliki bobot yaitu 60%. Yang kedua tidak sesuai, yaitu memiliki bobot
70%. Yang ketiga, hampir sesuai memiliki bobot 80%. Dan yang keempat, memiliki sesuai bobotnya 90%. Dan yang kelima, sangat sesuai, yaitu bobotnya 100%. Sehingga nilai akhir dari tim penilai satu tadi akan dikali dengan presentasi apakah sesuai atau tidak sesuai Bapak Ibu. Di sini setelah itu akan mendapatkan nilai skor akhir. Nilai skor akhir inilah yang akan Bapak Ibu dapatkan dan nilai tertinggilah yang akan mendapatkan formasi di tahun 2022 yang mana lebih kurang 154.000 atau 41,8% dari kebutuhan yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu mulai sekarang persiapkan diri khusus yaitu penilaian kesesuaian kinerja prioritas 2 dan 3 ya, sehingga kita bisa yaitu menjawab soal atau mempersiapkan hal yang perlu kita siapkan jika suatu saat akan diminta oleh tim penilai 1 maupun tim penilai 2 yang mana di sini adalah kepala dinas dan BKP SDM. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon dukungan supaya kami tetap semangat untuk memberikan informasi terupdate untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.